di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam adalah kondisi menurunnya kejayaan dan kekuatan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban dibandingkan dengan masa kejayaannya di masa lalu. Masa kejayaan umat Islam adalah periode ketika umat Islam mencapai puncak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, peradaban, dan kekuasaan, serta menjadi pusat peradaban dunia sebelum akhirnya mengalami kemunduran. Faktor penyebab kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam umat Islam sendiri, contohnya adalah terjadi perpecahan dan konflik antar kelompok yang menyebabkan persatuan umat menjadi lemah. Selain itu, muncul perebutan kekuasaan, kepemimpinan yang kurang baik, menurunnya semangat menuntut ilmu, serta merosotnya moral masyarakat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar, contohnya adalah serangan tentara Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, Perang Salib, penjajahan bangsa Eropa terhadap wilayah Islam, dan berkembangnya kekuatan bangsa Barat yang semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Gabungan dari kedua faktor tersebutlah yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Kemunduran umat Islam membawa berbagai dampak yang cukup besar. Salah satunya adalah menurunnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika sebelumnya umat Islam menjadi pusat perkembangan ilmu, maka setelah mengalami kemunduran, posisi tersebut mulai tergantikan oleh bangsa lain. Selain itu, kondisi ekonomi juga semakin melemah sehingga kesejahteraan masyarakat ikut menurun. Banyak wilayah Islam yang kemudian dijajah oleh bangsa asing sehingga mereka kehilangan kebebasan dan kekuatan politiknya. Persatuan umat Islam juga semakin melemah karena adanya perpecahan yang berkepanjangan. Akibatnya, umat Islam menjadi sulit untuk berkembang dan menghadapi tantangan dari luar. Nah, dampak-dampak tersebut memberikan pelajaran bahwa kemajuan suatu peradaban harus dijaga dengan persatuan, pendidikan, dan kepemimpinan yang baik. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dan dampak kemunduran umat Islam, kita juga perlu memahami berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun kembali kejayaan umat Islam. Upaya yang pertama adalah memperkuat persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam. Perpecahan merupakan salah satu penyebab utama kemunduran, sehingga persatuan harus selalu dijaga. Dengan bersatu, umat Islam akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, upaya yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan semangat menuntut ilmu. Pada masa kejayaan, umat Islam dikenal sebagai pelopor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, generasi sekarang harus kembali memiliki semangat belajar, melakukan penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing di tingkat global. Upaya berikutnya adalah membentuk kepemimpinan yang amanah, adil, dan bertanggung jawab. Seseorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam membawa kemajuan suatu bangsa. Dengan kepemimpinan yang baik, masyarakat akan lebih mudah mencapai kesejahteraan, menjaga persatuan,
dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkembang. Selain itu, umat Islam juga perlu meningkatkan etos kerja, disiplin, dan inovasi. Kemajuan tidak akan tercapai tanpa kerja keras dan kemauan untuk terus belajar. Sikap disiplin, kreatif, dan pantang menyerah perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Yang tidak kalah penting adalah mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan tolong-menolong. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, umat Islam tidak hanya menjadi kuat dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan umat Islam dapat bangkit kembali, membangun peradaban yang maju, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat di masa depan. Kesimpulannya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berdampak pada melemahnya berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, umat Islam perlu belajar dari sejarah untuk memperbaiki dan membangun kembali kejayaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga mudah untuk dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.